Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Qawaidul Jami'ah ala Kitab Tauhid, yaitu kaidah-kaidah jami'ah yang diambil dari Kitab Tauhid. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada pembahasan yang lalu kita sudah selesai dari kaidah yang ke-51, yang mana pada pembahasan kali ini kita akan melanjutkan kepada kaidah yang ke-52, Al-Qaidatu Ats-Tsaniyatu wal Khamsun, yaitu kaidah yang ke-52. Kaidah yang ke-52 adalah terkait tentang perjanjian. Kaidahnya adalah min kamali tauhidillahi ta'ala wa ta'zimihi adamu i'ta'i ahdillahi ta'ala wa ahdi rasulihi linnasi khaufan min naqdihima. Di antara kesempurnaan tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kesempurnaan pengagungan kepada Allah azza wa jalla, yaitu tidak memberikan janji Allah dan janji Rasulnya kepada manusia karena takut akan dilanggar. Kita tidak memberikan janji Allah dan Rasulnya kepada manusia khaufan min naqdihima, karena kita takut akan dilanggar. Akan ada penjelasannya. Penjelasannya adalah fa idza hasalat uhudun wa mawathiq bainan nas. Apabila terjadi perjanjian, kesepakatan antara manusia, fa innaha takunu ala uhudihim wa mawathiqihim. Sesungguhnya perjanjian itu terjadi atas kesepakatan mereka dan perjanjian mereka. Ketika kita berjanji, itu sudah janji kita ini antara kita berdua. Wala takunu ala ahdillahi wa mithaqihi. Maka janganlah kesepakatan dan perjanjian tersebut atas perjanjian Allah khaufan min naqdi ahdillahi wa mithaqihi. Karena kita takut orang-orang akan melanggar, atau kita akan melanggar perjanjian Allah dan perjanjian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya perjanjian atas nama Allah atau atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa inna naqda ahdillahi wa mithaqihi ashaddu min naqdi uhudin nasi fima bainahum. Sesungguhnya melanggar perjanjian atas nama Allah, kesepakatan atas nama Allah, itu jauh lebih berat, jauh lebih besar daripada melanggar kesepakatan
manusia antara mereka. Satu contoh yang disebutkan, fa idza talaba shakhsun min shakhsin ahdan wa mithaqa. Apabila seorang meminta kepada seorang suatu perjanjian, suatu kesepakatan, fa innahu yu'tihi ahdahu. Sesungguhnya dia memberikan perjanjiannya, kesepakatan yang diberikan. Seperti dia mengatakan, u'ahiduka ala kada wa kada. Ya sudah, saya berjanji dengan kamu begini dan begini. Misalnya, kita minjam uang. Di perjanjian ini, kita akan bayar hutang atau uang tersebut bulan depan. Kita katakan kepada dia, ini uang yang saya pinjam, saya janji akan bayar kepada kamu bulan depan. Jadi perjanjian antara kita, antar sesama manusia. Saya berjanji kepadamu untuk begini dan begini. Wala yaqul, janganlah dia mengatakan u'ahiduka billahi ala kada wa kada. Aku berjanji kepadamu atas nama Allah untuk begini dan begitu. Atau ketika kita minjam uang kepada saudara kita, kapan aku bayar? Ya saya janji bulan depan. Itu sudah cukup. Tidaklah kita menjual nama Allah, janji Allah atas kesepakatan ini. Kita mengatakan, aku berjanji atas nama Allah untuk membayar bulan depan. Wala yaqul, dan janganlah ia mengatakan u'ahiduka bi'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku berjanji kepadamu dengan janji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kesepakatan antara kita, antara manusia, sudah saya janji akan melakukan begini dan begini, atau saya akan janji akan bayar tahun depan. Maka ketika kita tidak bisa bayar tahun depan atau bulan depan sesuai kesepakatan, maka ini lebih ringan daripada kita berjanji atas nama Allah Subhanahu wa taala. Perjanjian ini atas nama Allah, saya akan bayar tahun depan misalnya. Pas tahun depan kita tidak bisa bayar. Atau saya berjanji tidak akan melakukan begini-begini. Sudah, ada janji. Kalau dia langgar, maka di situ pelanggaran perjanjian antara manusia. Tidak membawa-bawa nama Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawqidiha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aufu bi ahdillah, dan tepatilah perjanjian dengan Allah. Idza ahadtum, apabila kalian berjanji. Wala tanqudul aiman, dan janganlah kalian membatalkan atau melanggar sumpah-sumpah kalian ba'da tauqidiha, setelah kalian mengukuhkannya. Jangan dilanggar, jangan dibatalkan sumpah-sumpah kalian setelah kalian mengukuhkannya. Wa aufu, dalam ayat yang lain, wa aufu bil ahd, innal ahda kana mas'ula, dan tepatilah janji-janji itu. Sesungguhnya janji tersebut akan dimintai pertanggungjawaban. Terkait tentang kaidah ini, praktiknya adalah terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Buraidah radhiyallahu anhu. Hadis ini terkait tentang masalah panglima atau pasukan perang yang diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum mengutus pasukan, maka Nabi memberikan wasiat kepada mereka untuk bertakwa kepada Allah, untuk jangan berlaku zalim, jangan mereka memuslah, mencincang orang, atau jangan membakar atau membunuh anak-anak dan lain sebagainya.
aturan-aturan yang nasihat-nasihat atau wasiat yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu wa idza hasarta ahla hisnin, apabila kalian sudah mengepung kekuatan musuh, sudah terkepung, sudah dikalahkan musuh tersebut, fa aradu an taj'ala lahum dhimmatallahi wa dhimmata nabiyyih, kemudian mereka berkeinginan menghendaki dari kalian untuk kalian membuat perjanjian Allah dan perjanjian Rasulnya, perjanjian Nabinya. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fala taj'al lahum dhimmatallahi wa dhimmata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kalian membuat perjanjian Allah dan perjanjian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi walakin ij'al lahum dhimmataka wa dhimmata ashabika. Akan tapi buatlah perjanjian antara mereka dengan dirimu sendiri dan perjanjian dengan sahabat-sahabatmu. Jadi perjanjian kesepakatan dengan musuh yang terkepung itu ya antar kalian saja berjanji. Jangan membawa-bawa perjanjian Allah dan perjanjian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Fa innakum, sesungguhnya kalian, an takhfuru dhimamakum wa dhimmata ashabikum ahwan min an takhfuru dhimmatallahi wa dhimmata nabihi. Sesungguhnya kalian apabila mereka itu melanggar, membatalkan janji-janji kalian, perjanjian dengan kalian dan perjanjian dengan sahabat kalian, itu lebih ringan daripada mereka melanggar perjanjian Allah dan perjanjian nabinya atau rasulnya. Begitu juga wa idza hasarta ahla hisn, apabila kalian mengepung pertahanan mereka, fa aradu an tanzilahum ala hukmillahi fala tanzilhum. Apabila mereka berkeinginan supaya kalian menerapkan kepada mereka hukum Allah, maka jangan diterapkan kepada mereka. Walakin anzilhum ala hukmika. Akan tapi terapkan mereka terhadap hukummu. Fa innaka la tadri atusibu fihim hukmallahi am la, karena engkau tidak tahu apakah apa yang kau putuskan itu sesuai dengan hukum Allah atau tidak. Terutama tentang masalah-masalah ijtihadi. Karena bisa jadi apa yang kita putuskan tersebut tidak sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak kita mengatakan kepada mereka sesuai dengan hukum Allah kalian harus begini. Kita khawatirkan kita mengatasnamakan hukum Allah ternyata tidak sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita mengatakan hukum kami untuk kalian begini, keputusan kami terhadap kalian begini, kita di sini tidak menerapkan hukum Allah dalam artian kita tidak tahu ini apa hukum apa ini yang kita akan berikan kepada mereka, maka kita tidak mengatakan ini hukum Allah. Khawatirnya tidak sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Terkait tentang hadis ini ada beberapa kalimat, yaitu zimmatallah ay ahdullah, yaitu perjanjian Allah, wa zimmatu rasulihi ay ahdu rasulihi, perjanjian rasulnya. Kemudian takhfuru ay tanqudu. Inilah beberapa dalil yang terkait tentang hal ini. Ada beberapa catatan yang terkait tentang perkara ini. Yang pertama adalah idza a'ta ahadun ahdan wa mitsaqan li ahadin fa innahu yajibu alaihi an yafiya bihi wa la yajuzu lahu naqduh.
apabila seseorang memberikan kepada seorang suatu perjanjian, maka wajib bagi dia untuk memenuhi perjanjian tersebut. Tidak boleh bagi dia untuk apa? Untuk menentang, membatalkan perjanjian tersebut. Tidak boleh bagi kita untuk menentang perjanjian. Karena ini termasuk bagian dari sifat orang-orang munafikin. Yang mana orang-orang munafikin itu di antara sifat mereka adalah wa idza wa'ada akhlafa. Apabila mereka berjanji, mereka melanggar perjanjian tersebut. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafik salah. Jadi tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, apabila dia berbicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia langgar perjanjian tersebut. Kemudian yang ketiga, wa idza tumina khana, apabila dia dipercaya dia khianat. Maka ini catatan pertama yang harus kita ketahui bersama dan kita praktikkan, yaitu apabila ada seorang memberikan perjanjian kepada seorang, maka wajib bagi dia untuk melaksanakan janji tersebut. Kesepakatan tersebut tidak boleh dilanggar, tidak boleh dibatalkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan penuhilah janji tersebut, karena sungguhnya janji tersebut akan dimintai pertanggungjawaban. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, fil masailil khilafiyah, yaitu terkait tentang permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan. Allati yasugu fihal khilaf. Yang mana permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama, yang mana boleh kita berselisih di situ. Maka la yujzam bi anna ahadal aqwali huwa hukmullahi ta'ala fil mas'alah. Maka janganlah dipastikan bahwasanya salah satu pendapat tersebut itulah hukum Allah di dalam permasalahan tersebut. Ini terkait tentang permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Perselisihannya mu'tabar, perselisihannya diakui. Setiap pendapat memiliki sudut pandang terhadap suatu dalil. Maka di sini tidak bisa kita mengatakan bahwasanya hukum Allah terkait tentang perselisihan ini adalah pendapat A misalnya. Maka la yujzam bi anna ahadal aqwali huwa hukmullahi ta'ala fil mas'alah. Maka janganlah dipastikan bahwasanya salah satu pendapat itulah dia hukum Allah di dalam suatu permasalahan. Karena bisa jadi apa yang kita kuatkan ternyata nanti lemah dia. Apa yang kita lihat sekarang, oh ini pendapat ini yang paling kuat. Ternyata setelah lama-lama kita baca, kita ketahui, ternyata pendapat kita lemah. Tapi kalau kita lihat dari sisi mana yang lebih kuat menurut pandangan para ulama, maka boleh kita mengatakan, ya menurut apa yang saya baca dari pendapat para ulama tentang masalah ini, yang kuat adalah pendapat A. Atau yang kuat adalah pendapat B. Tapi tidak kita mengatakan hukum Allah dalam perkara ini adalah pendapat A. Nah, tidak dipastikan demikian. Kenapa demikian? Li'anna al-insana la yadri hal dzalika hukmullah ta'ala am la. Karena manusia tidak mengetahui apakah itu hukum Allah atau tidak. Terutama dalam masalah-masalah yang sifatnya ijtihadiyah, yang para ulama berselisih tentang masalah-masalah tersebut, atau masalah tersebut belum ada dalil yang sharih yang membahas akan hal tersebut, atau semua pendapat tersebut adalah hasil dari ijtihad, maka di sini kita tidak pastikan bahwasanya ini adalah hukum Allah. Selain ini salah, yang hukum Allah adalah ini. Nah, ini dia hal yang kedua.
Yang ketiga adalah minal khata'i alladhi yaqa' fihi ba'dun nas. Di antara kesalahan yang jatuh di dalamnya sebagian manusia. Annahum yu'ahiduna Allah Ta'ala ala adamir ruju'i lidh-dhanbi thumma yarji'una lidzalika adh-dhanb. Sebagian manusia mereka berjanji kepada Allah untuk tidak kembali melakukan suatu dosa. Kemudian ternyata mereka kembali melakukan dosa tersebut. Ini yang menjadi catatan adalah perjanjiannya dengan Allah. Wa hadha yu'tabaru min naqdi ahdillahi ta'ala. Ini termasuk dalam kategori melanggar, membatalkan perjanjian Allah Subhanahu wa taala. Artinya bagaimana? Ketika kita melakukan dosa, dan semua manusia jelas berdosa, kecuali yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam misalnya, maka selain kita penuh dengan dosa, selain kita pasti ada salahnya. Maka ketika kita melakukan suatu dosa, jangan kita mengatakan saya berjanji dengan perjanjian Allah tidak akan melakukan dosa ini. Saya tidak akan, atas nama Allah saya tidak akan mengulangi. Atau saya berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi dosa ini. Tidak akan mengulangi perbuatan ini. Ternyata dia ulangi dosa tersebut. Padahal dia sudah mengadakan perjanjian dengan Allah. Maka ini masuk ke dalam kategori melanggar perjanjian Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Fa idza waqa'a al-insanu fi dhanbin falyatub minhu. Apabila kita terjatuh dalam satu dosa, sudah bertobat kepada Allah. Dengan syarat-syarat tobat yang disebutkan oleh para ulama. Itu menyesal akan perbuatan tersebut. Berazam untuk tidak kembali. Beda antara berazam, bertekad untuk tidak kembali dengan membuat perjanjian dengan Allah untuk tidak kembali. Berazam untuk tidak kembali. Menyesal atas perbuatan, meninggalkan perbuatan tersebut. Kemudian berazam untuk tidak kembali melakukan perbuatan tersebut. Inilah dia taubat. Oh, saya menyesal melakukan dosa. Saya akan tinggalkan dosa ini. Wala yu'ahidu Allah Ta'ala ala adamir ruju'i lahu. Janganlah dia berjanji atas nama Allah untuk tidak kembali melakukannya. Atas nama Allah saya tidak akan melakukan dosa ini lagi. Saya berjanji dengan Allah tidak akan melakukan dosa ini. Ternyata nanti dia akan melakukan dosa tersebut, maka di sini dia masuk atau terjatuh ke dalam melanggar perjanjian Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melakukan dosa, sudah kita mengatakan saya berjanji tidak melakukan dosa ini. Saya bertobat kepada Allah. Saya mohon ampun kepada Allah. Saya menyesal akan dosa ini. Saya berusaha untuk tidak kembali. Tidak mengatakan saya berjanji dengan Allah tidak akan kembali. Dikhawatirkan dia kembali nanti untuk melakukan dosa tersebut. Maka ini termasuk melanggar perjanjian Allah Subhanahu wa taala. Itu dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waffaqana Allahu jami'an likulli khair wa jannabana kulla syarrin wa fitnatin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari semua keburukan dan fitnah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan dan khilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.